Halo, nama saya Joseph Hekel Prabawa dengan NIM 672020-057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai VLSM serta konfigurasi static routing, DHCP, dan DNS di dalam Cisco Packet Tracer. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah konfigurasi VLSM. VLSM adalah kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask. VLSM membagi jaringan menjadi subjaringan atau subnet sesuai kebutuhan host. VLSM dimulai dari subnet yang butuh host terbanyak. VLSM adalah teknik pengalamatan classless. Baiklah, diketahui ada 4 jaringan, lantai 1, 100 host, lantai 2 dengan 20 host, lantai 3, 50 host, lantai 4 dengan 60 host, dan lantai tidak ada lagi. Dan IP awal 192.168.570. Untuk VLSM, kita membutuhkan mengurutkan jaringan dengan host yang paling banyak sampai yang paling kecil. Lantai pertama memiliki host terbanyak yaitu 100 host, dilanjutkan dengan lantai 4, 60 host, lantai 3 dengan 50 host, dan yang terakhir, lantai 2, 20 host. Kita akan melakukan VLSM terlebih dahulu di lantai pertama dengan 100 host. Untuk VLSM, kita membutuhkan jumlah host yang lebih banyak daripada jumlah host pada jaringan. Karena lantai 1 memiliki 100 host, dengan rumus 2 pangkat N, maka lantai 1 membutuhkan 128 host. Dengan rumus 2 pangkat N min 2, maka 128 min 2 sama dengan 126 host. Lalu kita akan konfigurasi subnet mask. Subnet mask untuk 2 pangkat 7 atau 128 adalah 255, 255, 255, dan yang terakhir 128. Dengan jumlah binernya atau bitnya 111 sampai 8 kali 111 di bar kedua 111 dan yang terakhir 107 kali. Kemudian kita akan menghitung blok subnetnya dengan rumus 256 dikurangi dengan subnet mask yang paling terakhir, yaitu 128. Maka blok subnet yaitu 256 dikurangi 128, hasilnya 128. Subnet mask ini memiliki prefix yaitu 25. Dan kita akan menambahkan ini semua dengan tabel network ID, range, dan broadcast. Dengan hasil yang sudah kita dapatkan, network ID yang pertama yaitu IP awal itu sendiri, yaitu 192.168.57 dan 0. Range-nya atau range itu adalah IP pertama dan IP terakhir selain network ID dan broadcast, yaitu 192.168.57 dan .1 itu adalah untuk IP pertama. Kemudian network ID ditambah dengan 126 host atau hasil dari ini adalah IP terakhirnya 126 host, 0 ditambah 126. Kemudian ditambah 1 untuk broadcast 192.168.57.127. Kemudian kita lanjut kepada jaringan yang memiliki host kedua terbanyak, yaitu lantai 4 dengan 60 host. Karena lantai 4 memiliki jumlah host 60 host, sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan jumlah host yang lebih banyak daripada host yang dimiliki oleh jaringan itu sendiri. Dengan rumus 2 pangkat N,
yaitu 64. Lalu 2 pangkat N dikurangi 2, 64 kurang 2, yaitu 62 host. Lalu kita akan setting subnet mask-nya untuk jumlah host 64, kita mendapatkan subnet mask 255, 255, 255, dan yang terakhir 192 dengan prefix 26, yaitu 1111, 1111, 111 dengan jumlah bit 1 sebanyak 26 dan sisanya 0. Lalu kita akan konfigurasi blok subnetnya. Blok subnet dengan rumus sama seperti sebelumnya, 256 dikurangi dengan subnet mask yang paling terakhir, yaitu 192. 256 kurang 192 sama dengan 64. Kita akan membuat tabelnya. Network ID range broadcast. Network ID sama dengan jumlah IP yang tertera atau tersedia di jaringan sebelumnya ditambah dengan 1 untuk menuliskan network ID-nya. Kemudian IP awal ditambah 1 lagi, yaitu 129. Untuk IP terakhir, yaitu 128 ditambah dengan 62 sama dengan 190. Dan yang broadcast ditambah 1, 192, 168, 57, 191. Kemudian berlanjut ke lantai 3 atau lantai ketiga terbanyak dengan 50 host. Lantai 3 memiliki 50 host, oleh karena itu lantai 3 membutuhkan jumlah subnet atau jumlah host yang lebih banyak daripada jumlah host yang tersedia dalam jaringan itu. Dengan rumus 2 pangkat N didapat 64, habis 2 pangkat N kurang 2, 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Sama seperti lantai 4. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64, tetapi kalau kurang dari itu atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi tidak mencapai 50 atau kurang dari 50. Karena kita membutuhkan yang lebih dari 50. Jadi kita mendapatkan 62 host dengan subnet mask-nya sama seperti sebelumnya, 255, 255, 255, 192. Dengan prefix atau jumlah bit 1 sebanyak 26. Blok subnetnya juga sama seperti sebelumnya, 256 kurang 192 sama dengan 64. Kita akan membuat tabelnya. Tabelnya dimulai dari network ID, didapatkan dari broadcast jaringan sebelumnya, ditambah 1, didapatkan 192, lalu ditambah 1 lagi, didapatkan 192, 168, 57, 193. Kemudian 192 ditambahkan dengan 62 host, didapatkan 254, 192, 168, 57, 254. Kemudian ditambahkan 1 untuk broadcast, 192, 168, 57, 255. Kemudian kita akan berlanjut ke jaringan terakhir pada saat ini, karena selanjutnya akan dilakukan VLSM lagi untuk static routing. Lantai 2 dengan 20 host, karena lantai 2 memiliki 20 host, jadi kita membutuhkan jumlah host yang lebih banyak, yaitu 2 pangkat 5 didapatkan 32. Kemudian 2 pangkat 5 itu dikurangi dengan 2, 32 kurang 2 sama dengan 30 host. Dengan subnet mask host 32 didapatkan 255, 255, 255, 224. Dengan prefix atau jumlah bit satunya sebanyak 27. Blok subnet 256 dikurangi dengan subnet mask yang paling terakhir, yaitu 224, didapatkan 32. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Network ID didapatkan dari 255, karena 255 merupakan jumlah dari IP maksimal. Jadi kita akan
mengubah atau meneruskan 255 kepada IP selanjutnya, yaitu yang ini 57. Kemudian 255 akan menambahkan 1 tambah 1 untuk network ID lantai 2 atau jaringan selanjutnya. 255 menjadi 0 dan 57 menjadi 58. Maka didapatkan tabel network ID sama dengan 192.168.58.0. Kemudian range atau IP pertamanya ditambah 1 lagi 58.1. Kemudian IP terakhirnya 0 ditambah 30 host dapatkan 58.30 dan broadcast 30 tambah 1 sama dengan 31. Baiklah. Kemudian kita akan membuat tabel keseluruhan untuk jaringan ini. Pertama ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Network ID, IP awal, IP terakhir, atau kita buat range saja. Range dan broadcast. Kemudian network ID dari lantai 1 adalah berapa? 57.0. Akan copy ke sini. Range-nya didapatkan kita buat ini aja, IP awal dan IP terakhir. Kita hapus ini. Oke. Kemudian broadcast-nya lantai 2. Oke. IP awal. Terakhir. Dan broadcast. Kemudian lantai 3 memiliki network ID 57.192, IP awalnya 793, IP terakhirnya 57.254 dengan broadcast 57.255. Lantai 4 memiliki network ID 57128, IP awal 57129, kemudian IP terakhirnya 57.190 dan broadcast 57.191. Oke.
Baiklah, setelah kita melakukan penghitungan VLSM yang telah kita lakukan sebelumnya, selanjutnya kita akan menerapkan hasil penghitungan tersebut ke dalam jaringan di dalam Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat 4 jaringan. Seperti yang diketahui bahwa kita memiliki 4 jaringan, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Saya berikan nama lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan di setiap jaringan memiliki 1 router, maka kita membutuhkan 4 router. Di sini saya menggunakan router 1941. Lakukan hal tersebut, berikan 1 router di setiap jaringan, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita membutuhkan 1 switch di dalam 1 jaringan. Saya menggunakan switch 2960, letakkan di jaringan lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Kemudian di setiap jaringan kita membutuhkan 5 PC atau 5 users, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 server. Lakukan hal tersebut di setiap jaringan. Kemudian kita akan membuka router. Kita akan memberikan HWIC2T. Pastikan bahwa keadaan router dalam keadaan power off. Kita masukkan HWIC2T ke dalam port, kemudian kita hidupkan kembali, baru kita bisa memberikan koneksi ke dalam setiap device-nya. Kita bisa memberikan secara otomatis atau juga secara manual. Copper straight through untuk melakukan jaringan atau koneksi di dalam satu jaringan, serial DTE untuk memberikan koneksi antar jaringan. Oke. Kemudian setelah hal tersebut telah dilakukan di setiap jaringan, baru kita akan melakukan konfigurasi terminalnya di command line interface. Kita buka command line interface, configure terminal, berikan nama hostname-nya, kemudian ketikkan banner spasi MOTD spasi tanda kutip authorize only. Kemudian baru kita masuk ke dalam konfigurasi interface gigabit Ethernet di setiap jaringan. Untuk router 1 atau router 0 di lantai 1, gigabit Ethernet numbernya 0/0, maka kita ketikkan interface spasi gigabit Ethernet spasi gigabit Ethernet numbernya 0/0. Baru kita bisa menginputkan IP address dengan mengetikkan IP spasi address first IP address. IP address pertama di lantai 1 merupakan 192.168.57.1, subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian kita ketikkan no spasi shutdown agar jaringan atau router tersebut tidak mati. Baru kita konfigurasi DHCP-nya dengan mengetikkan IP DHCP pool name, atau kita berikan nama DHCP pool-nya. Pastikan bahwa nama dari DHCP sama dengan nama dari jaringan tersebut. Jikalau nama jaringan tersebut lantai 1, maka kita ketikkan IP spasi DHCP spasi pool spasi nama DHCP-nya lantai 1. Baru kita bisa konfigurasi network-nya. Kita lihat di sini untuk lantai pertama network-nya, network ID-nya 192.168.57.0, dan kita ketikkan juga 255.255.255.128 untuk subnet masknya. Kemudian kita akan mengetikkan atau menginputkan IP address default dari router tersebut dengan menginputkan first IP address daripada jaringan tersebut 192.168.57.1. Yang perlu diingat, IP address yang kita butuhkan adalah first IP address dan network ID di setiap jaringan serta subnet masknya.
Oke, lakukan hal tersebut di keempat jaringan yang ada. First IP address, network ID, subnet mask. Oke, setelah itu kita akan memilih DNS servernya. Di sini saya menggunakan server di lantai 1 sebagai DNS servernya. Kita buka services, pilih menu services, kemudian kita pilih DNS, kemudian kita masukkan nama domain yang kita inginkan, tasdarcom.com, addressnya 192.168.57.5. Addressnya didapatkan daripada IP address di IP address server tersebut. Oke, pastikan bahwa tersave dan kita on DNS service-nya. Kemudian kita pilih menu HTTP di dalam services, pastikan bahwa semua on, dalam keadaan on. Kita edit and index HTML-nya atau landing page-nya. Kemudian saya edit di sini dengan nama saya dan name dan judul tasdarcom.com. Oke. Setelah itu kita save, kita exit. Kemudian kita bisa melakukan IP configuration di setiap end device atau user. Kita pilih menu statik jikalau kita ingin menginputkan atau mengkonfigurasi IP secara manual. Tapi jikalau kita ingin secara otomatis, kita klik DHCP. Oke, lakukan hal tersebut di semua user atau end device di setiap jaringan. Kemudian baru kita akan melakukan DNS settings-nya atau menginputkan DNS servernya, IP DNS server di jaringan lantai 1 dulu, atau jaringan di mana DNS server tersebut tersedia. Kita bisa ketikkan DNS strip server dan IP dari DNS server tersebut, yaitu 192.168.57.5. Pastikan bahwa keadaan command line interface-nya berada di status DHCP strip config. Oke. Setelah itu bisa kita IP configuration lagi, kita konfigurasi DNS-nya agar DNS server tersebut terdeteksi bahwa DNS server tersebut merupakan 192.168.57.5. Kemudian kita bisa tes hasil dari DNS server tersebut, apakah telah berhasil atau belum. Kita ketikkan 192.168.57.5, berhasil. Dan kita bisa juga ketikkan nama domainnya. Kita bisa juga ketikkan nama domainnya www.tasdarcom.com. Oke, telah berhasil. Oke. Setelah itu, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi DNS di jaringan lantai 1, kita akan melakukan static routing dulu ke dalam setiap router atau setiap jaringan. Sebelum itu, kita tes dulu apakah koneksi di setiap jaringan ini telah berhasil. Successful di lantai 1, lantai 2 successful. Oke. Kemudian lantai 3 juga successful. Successful juga lantai 4 successful.
Setelah successful, kita baru akan melakukan static routing antar jaringan. Jikalau kita melihat di sini, kita akan jikalau kita melakukan pengiriman dari satu jaringan ke jaringan lain, di sini sudah berhasil karena saya sudah melakukan static routing. Tetapi jikalau kita belum melakukan static routing, maka keadaan statusnya failed karena kita belum memberikan atau melakukan static routing. Sebelum kita melakukan static routing, kita akan melakukan VLSM juga. Jadi, karena saat ini kita sudah memiliki 4 subnet. 1, 2, 3, 4. Untuk menghubungkan setiap jaringan atau setiap router, kita membutuhkan 4 subnet tambahan. Kita membutuhkan 4 subnet tambahan. 1, 2, 3, 4. Kita membutuhkan 4 subnet tambahan yang akan kita kerjakan dalam VLSM. Karena kita membutuhkan 4 IP tambahan, maka 2 pangkat N untuk subnet paling kecil, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka kita membutuhkan 4 subnet atau 4 IP tambahan. Dimulai dari 32 karena IP terakhir merupakan 58.31, lalu berlanjut, tambahkan 1 sama dengan 32, tambahkan 1 lagi, 33, tambahkan 1, 34, 35. Range di setiap jaringan merupakan 4. Jadi ada 32, 1, 33, 2, 34, 3, 35, 4. Buat 4 jaringan tambahan atau 4 subnet tambahan dengan 4 IP tambahan juga. Setelah kita mendapatkannya, kemudian kita akan melakukan command line interface lagi di setiap router. Kita buka CLI, lalu kita ketikkan interface serial dan serial numbernya. Setiap jaringan memiliki atau setiap router memiliki 2 serial number, 0/1/0 dan 0/1/1. Sama router 2 pun seperti itu, router 3 pun seperti itu, router 4 pun, router 1 pun seperti itu. Kemudian baru kita masukkan IP address-nya. Untuk serial 0/1/0 di router 0, kita pakai IP address-nya 58.33. Dan subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Kenapa 255, 255, 255, 252? Karena IP address-nya merupakan subnet mask-nya merupakan subnet mask paling maksimal. Setelah itu kita berlanjut ke serial 011 di router 0, kita menggunakan yang 46. Kemudian berlanjut ke router 1, berlanjut lagi ke router 2, router 3. Pastikan kita mengurutkan dari selisih dari antara
serial 010 dan 010 yang lainnya selisihnya 1. Intinya adalah antar serial usahakan selisih IP address-nya 1. Dan kita pakai subnet mask 255.255.255.252 di setiap serialnya. Oke, setelah kita telah menginputkan IP address di dalam serial number-nya, kita akan melakukan static routing. Kita buka command line interface lagi. Kita buka command line interface, kemudian kita ketikkan config. Pastikan bahwa status command line interface-nya dalam keadaan config. IP root, IP spasi root, kemudian spasi net ID router yang dituju, spasi subnet mask router tujuan, spasi next hub dari serialnya atau IP dari serial number selanjutnya. Oke. Setelah hal tersebut telah dilakukan, baru kita dapat melakukan koneksi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Oke, telah berhasil semua. Untuk status static routing-nya kita bisa lihat juga di dalam bentuk graphical user interface-nya. Sini telah terinput 4 static routing atau 4 network address. Di router 2 pun seperti itu. Di router 3 pun seperti itu. Router 1 pun seperti itu. Oke. Kita juga bisa melakukan static routing di dalam graphical user interface ini, tapi kalau saya lebih memilih pakai CLI. Kemudian kita bisa tes juga. Oke, berhasil ya, berhasil semua. Baru kita setting DHCP di dalam router atau di dalam jaringan selain jaringan lantai 1, yang mana jaringan yang terletak DNS servernya. Oke. Kita setting DHCP-nya. Kita lakukan dulu di router 1, contohnya. Kita setting DHCP, kita bisa lakukan setting DHCP melalui router atau melalui server. Jikalau kita melakukan setting DHCP melalui router, pastikan bahwa keadaan command line interface dalam keadaan DHCP strip config, kemudian kita ketikkan DNS strip server dan server IP address-nya atau server DNS server IP DNS servernya, yaitu 192.168.57.5. Kita bisa lakukan di dalam router atau juga di dalam server. Kita bisa setting DHCP-nya di dalam server dengan membuka menu services, lalu kita buka submenu DHCP, kemudian kita ketikkan default gateway atau default routernya, IP default router, yaitu 58.1. Kemudian kita dapatkan DNS servernya juga, kita ketikkan DNS server, yaitu 192.168.57.5. Pastikan kalau sudah tersave, kemudian ini dalam keadaan mati kita hidupkan ke keadaan hidup. Oh ya, untuk start IP address, pastikan bahwa IP address mulai IP address-nya tidak sama dengan IP address yang lainnya, atau IP address yang sama di dalam satu jaringan ini. Oke. Kita lakukan hal tersebut. Bisa juga
lewat CLI dalam router atau lewat GUI di dalam server dengan memilih services DHCP, kita inputkan sama seperti sebelumnya. Oke, setelah hal tersebut kita lakukan, kita bisa tes apakah telah berhasil kita melakukan input DNS server atau melakukan DHCP di setiap jaringan. Kita ketikkan seperti 192.168.57.5 berhasil. Kita juga bisa mengetikkan nama domainnya www.tasjarcom.com, berhasil juga. Kita lakukan di jaringan lainnya. Kita buka www.192.168.57.5 berhasil. Kemudian www.tasjarcom.com, oke, berhasil juga. Kemudian di jaringan selanjutnya 192.168.57.5 www.tasjarcom.com berhasil juga. www.tasjarcom.com berhasil. Oke, kita bisa tes juga apakah hasil static routing yang kita lakukan itu berhasil. Kita pastikan berhasil, semua telah berhasil. Oke. Berhasil. Sini juga berhasil. Oke. Berhasil. Sini berhasil. Berhasil. Oke, semua telah berhasil. Oke. Jika semua telah berhasil kita lakukan, maka kita telah berhasil menerapkan static routing, lalu melakukan VLSM sebelumnya, kemudian men-setting atau konfigurasi DHCP dan DNS di dalam setiap jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Oke. Baiklah, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya minta maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.